warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvin Dwi Reza dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai praktikum sistem koloid yang akan saya lakukan. Pada video kali ini akan dibagi menjadi dua subtopik. Untuk topik yang pertama yaitu berisi pendahuluan atau teori mengenai sistem koloid, nantinya agar teman-teman tidak bingung saat melakukan praktikum. Untuk yang subtopik yang kedua, nanti berisi mengenai praktikum koloid yang akan saya lakukan. Penasaran bukan? Simak terus ya videonya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke subtopik yang pertama mengenai pembahasan atau penjelasan materi sistem koloid. Hal tersebut berguna supaya saat kita praktikum tidak bingung atau kesulitan mengenai apa sih itu sistem koloid. Oke, langsung saja kita bahas sistem koloid. Sebelum membahas koloid, kita harus tahu dulu nih campuran, karena koloid itu termasuk salah satu campuran loh. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang hasil penggabungannya masih mempunyai sifat yang sama dengan zat aslinya. Untuk klasifikasi campuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen atau larutan. Yang kedua, ada campuran heterogen. Untuk campuran heterogen ini akan dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada suspensi dan ada koloid. Yang kita bahas nih ya, yang koloid. Untuk perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid itu apa sih? Oke, akan saya paparkan dalam tabel berikut ini. Yang pertama, kita lihat dari segi sifatnya ya. Untuk yang larutan ini sifatnya homogen. Untuk yang koloid ini sifatnya heterogen ya. Walaupun kalau secara kasat mata atau makroskopis koloid ini seperti campuran homogen ya, tapi sebenarnya itu campuran heterogen loh. Untuk yang suspensi ini sifatnya heterogen. Untuk ukuran partikelnya sendiri, larutan ini sangat kecil, yaitu kurang dari 10 pangkat min 7 cm. Untuk koloid, ukurannya 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan suspensi, ukurannya 10 pangkat min 5 cm ya, lebih dari 10 pangkat min 5. Untuk kestabilannya, larutan ini stabil, juga koloid ya stabil juga. Maksudnya tidak akan mengendap saat didiamkan. Untuk suspensi, sifat kestabilannya yaitu tidak stabil atau akan mengendap jika didiamkan. Untuk warna, larutan ini warnanya jernih, sedangkan koloid dan suspensi warnanya keruh. Untuk fasenya, larutan hanya satu fase, koloid dan suspensi dua fase. Mengenai fase koloid akan dijelaskan di next slide ya. Kemudian terakhir dari segi penyaringannya, larutan ini tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Kalau suspensi bisa digunakan kertas penyaring biasa ya. Lalu kita akan masuk ke penjelasan mengenai sistem koloid. Yang pertama yaitu pengertian sistem koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid ini tergolong campuran heterogen yang tampak homogen. Karena kalau kita tinjau dari segi makroskopis itu tampak seperti tidak ada fase yang berbeda ya, tidak ada endapan ya. Tapi kalau kita lihat secara detail menggunakan mikroskop ultra, ternyata memiliki endapan yang sangat kecil sekali kalau dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya ada fase. Koloid ini kan ada dua fase, yaitu yang pertama fase terdispersi atau terlarut, yaitu zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Yang kedua yaitu ada medium dispersi atau pelarutnya, yaitu zat yang menjadi medium untuk dispersi, sifatnya kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya ke jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid terdiri dari sol, yaitu fase terdispersi padat. Yang kedua ada emulsi, fase terdispersi cair. Dan yang ketiga ada buih, fase terdispersinya gas. Sedangkan untuk aerosol ini, medium pendispersinya adalah gas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Ada fase terdispersi, ada medium pendispersi, ada jenis, ada contohnya ya.
untuk fase terdispersi padat dengan mediumnya padat itu membentuk koloid jenis sol padat seperti kaca berwarna, intan hitam. Lalu untuk fase terdispersi padat, medium pendispersinya ini cair, akan membentuk sol cair seperti tinta, cat, darah, deterjen, lumpur, dan lem. Untuk yang fase terdispersi padat dengan medium pendispersinya gas akan membentuk koloid jenis sol gas atau aerosol padat ya, seperti asap atau udara berdebu. Selanjutnya untuk yang fase terdispersi cair dengan mediumnya berupa padat ya, jenisnya akan membentuk emulsi padat atau gel seperti jelly, agar-agar, gelatin, dan mutiara. Untuk yang fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair akan membentuk emulsi cair seperti susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Untuk fase terdispersi cair, medium pendispersinya gas akan membentuk emulsi gas atau aerosol cair seperti awan, kabut, obat nyamuk, dan parfum ya. Kemudian untuk fase terdispersinya cair dengan medium pendispersinya gas akan membentuk aerosol cair ya, seperti kabut. Ini sudah. Kemudian itu ke fase terdispersi gas dengan medium pendispersinya padat akan membentuk buih padat atau busa padat seperti aerogel, batu apung, styrofoam, roti, dan marshmallow. Dan yang terakhir dengan fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair itu akan membentuk buih cair atau dinamakan buihnya. Contohnya seperti buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Perlu teman-teman ketahui untuk fase terdispersi dan medium pendispersi dari gas-gas sama-sama gasnya itu tidak termasuk ke campuran heterogen atau koloid ini ya. Dia itu akan masuk ke campuran homogen atau larutan karena antara fase pendispersi dan medium pendispersinya itu gas akan membentuk diameter yang kurang dari 10⁻⁷ cm dan jarak partikelnya itu sangat rendah sehingga semua partikel gas nanti dapat bercampur homogen dalam skala perbandingan. Oleh karena itu fase terdispersi dan medium pendispersinya gas itu tidak masuk jenis koloid. Oke, itu tadi subtopik mengenai pembahasan sistem koloid dan beberapa pengantar campuran dan jenis-jenisnya ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi praktikum. Oh ya, untuk praktikumnya ini saya akan membuat mayones yang merupakan salah satu jenis emulsi cair. Penasaran kan? Simak terus ya video kali ini. Halo teman-teman, bagaimana pemaparan materi tadi? Saya harap kalian semua paham ya mengenai apa itu koloid. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke topik praktikum sistem koloid. Pada praktikum kali ini saya akan membuat mayones. Mayones? Apa sih itu mayones? Jadi, mayones adalah salah satu jenis saus yang dibuat dari bahan utama minyak nabati, telur ayam, dan cuka. Mayones umumnya digunakan sebagai perasa pada makanan, misalnya pada selada atau sandwich. Mayones ada yang hanya menggunakan kuning telur saja atau menggunakan sari buah, lemon, atau mustard sebagai perasa. Nah, untuk mayones yang akan saya buat, saya akan menggunakan bahan berupa kuning telur. Oke, langsung saja kita ke tahapan praktikum. Yang tahap pertama, kita harus siapkan alat dan bahannya dulu. Untuk alatnya ada sendok, ada mangkuk, ada mixer atau pengaduk. Untuk bahannya ada gula 1 sendok makan, ada garam setengah sendok teh, kemudian ada 2 butir kuning telur, ada minyak sayur 250 ml, dan yang terakhir ada cuka. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita harus mencampurkan gula sama garam dengan kuning telur. Selanjutnya kita mixer atau aduk sampai gula, garam, dan butir kuning telurnya tercampur rata.
Jika campuran tadi sudah mengembang, berarti tandanya campuran sudah siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita campurkan minyak dengan cuka dengan 1 tetes sendok sampai tercampur rata. Campuran minyak dan adonan sudah tercampur, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan cuka ke adonan. Aduk adonan hingga merata. Ini adonan mayones yang sudah jadi. Bisa kita pindahkan ke wadah lainnya. Ini dia hasil mayones yang sudah jadi. Mayones ini termasuk salah satu jenis koloid emulsi cair karena dibentuk oleh fasa terdispersi cair dalam medium pendispersi cair berupa minyak dalam air dengan kuning telur berfungsi sebagai emulsifer. Pada suatu emulsi terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya terdiri dari lemak, lalu ada media pendispersi yang biasanya terdiri oleh air, dan emulsifer yang berfungsi menjaga agar butir minyak tetap terdispersi di dalam air. Pada produk mayones, bagian terdispersi adalah minyak nabati, media pendispersi adalah asam cuka, dan bagian emulsifer adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifer yang sangat kuat karena terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus. Satu ujung molekul tersebut suka air dan ujung yang lain suka minyak. Oleh karena itu, bahan tersebut banyak dijadikan jembatan untuk mencampurkan antara bahan lemak dan air. Sifat ini sangat dibutuhkan dalam pengolahan makanan seperti mayones. Sekian pemaparan materi dan praktikum sistem koloid dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.